Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Ningsi. Saya dari kelas A3, program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Anatomi dan fisiologi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari ana, yang artinya memisah-misahkan atau mengurai, dan tomos yang artinya memotong-motong. Anatomi manusia adalah ilmu yang mempelajari susunan atau struktur tubuh manusia. Fisiologi manusia adalah ilmu yang mempelajari fungsi alat tubuh manusia. Hidung atau indera pembau. 1. Anatomi indera penciuman. Rongga hidung atau nasal cavity berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Di dalam hidung kita terdapat banyak sel kemoreseptor untuk mengenali bau. Indera penciuman terletak pada rongga hidung. Dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyerap kotoran yang masuk melalui sistem pernafasan. 2. Mucous membrane berfungsi menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat mucus, lendir atau ingus yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. 3. Saraf indera penciuman. Saraf olfaktorius merupakan saraf sensorik penciuman. Saraf ini berasal dari ujung saraf olfaktorius khusus atau kemoreseptor di membran atas rongga nasal yang berada konka nasal superior. 4. Fisiologi penciuman. Semua materi berbau mengeluarkan materi mudah menguap di mana akan dibawa ke hidung melalui udara yang terinhalasi dan bahkan dengan konsentrasi yang terendah saat terlarut di dalam mucus dapat menstimuli kemoreseptor penciuman. Lidah atau indera pengecap. 1. Anatomi indera pengecap. Lidah terletak pada dasar mulut. Pembuluh darah dan saraf masuk dan keluar pada pangkalnya. Lidah sebagian besar terdiri dari dua kelompok otot, yaitu otot intrinsik untuk melakukan semua gerakan halus dan otot ekstrinsik untuk mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya, melakukan gerakan-gerakan kasar dan untuk mendorong lidah ke faring. 2. Sensai pengecapan utama. Rasa asam. Rasa asam disebabkan oleh asam, yakni karena konsentrasi ion hidrogen. Kemudian rasa asin. Rasa asin dihasilkan dari garam yang terionisasi, terutama karena konsentrasi ion natrium. Kemudian rasa manis. Rasa manis tidak dibentuk dari satu zat kimia saja. Beberapa zat kimia yang menyebabkan rasa manis mencakup gula, glikol, alkohol, aldehid, keton, amida, ester, asam amino, protein, asam sulfonat, asam halogenasi, dan asam-asam organik dari timah dan berilium. Rasa pahit. Rasa pahit hampir seluruhnya disebabkan oleh substansi organik. Kemudian rasa umami. Rasa umami adalah rasa kecap yang menyenangkan secara kualitatif, didapatkan dari makanan yang mengandung L-glutamat, seperti pada ekstrak daging dan keju lama. 3. Tastebut dan fungsinya. Tastebut terdiri atas kurang lebih dari epitel yang termodifikasi
Beberapa di antaranya yaitu sel penyokong atau sel sustentakuler, dan yang lain disebut sel pengecap. Seperti terlihat pada gambar, ujung-ujung luar sel pengecap tersusun di sekitar pori-pori pengecap yang sangat kecil. Dari ujung setiap sel pengecap, beberapa rambut pengecap atau mikrofili akan menonjol keluar menuju pori-pori pengecap untuk mendekati rongga mulut. Mikrofili di permukaan merupakan reseptor indera pengecap. Indera peraba atau kulit. 1. Anatomi indera peraba. Kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Reseptor untuk rasa sakit ujung menjorok masuk ke daerah epidermis. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Kulit terdiri dari dua lapisan. Yang pertama, epidermis, merupakan lapisan kulit yang paling luar dan terdiri dari sel epitelium squamosa, berkeratin dan berlapis yang memiliki ketebalan bervariasi di setiap bagian tubuh. Kulit yang paling tebal adalah di telapak kaki dan tangan. Tidak ada pembuluh darah dan saraf pada bagian epidermis, tetapi lapisan yang lebih dalam terendam di dalam cairan intestinal dari dermis yang memberikan oksigen dan nutrien serta dialiri limfe. Terdapat beberapa lapisan di epidermis, yaitu A. Stratum corneum, B. Stratum lucidum, C. Stratum granulosum, D. Lapisan germinatif. Faktor yang memengaruhi warna kulit. A. Melanin, suatu pigmen gelap, dan tirosin dan disekresikan oleh melanosit di lapisan germinatif, diabsorpsi oleh epitelium yang menengilinya. B. Presentase saturasi hemoglobin dan jumlah darah yang beredar di dermis menyebabkan kulit berwarna putih dan tampak kemerahan. C. Kadar pigmen empedu yang berlebihan di darah dan karotin di lemak subkutan menyebabkan kulit berwarna kekuningan. 2. Dermis. Dermis bersifat elastik dan keras. Dermis disusun oleh jaringan ikat dan matriks mengandung serat kolagen yang bertautan dengan serat elastik. Struktur dalam dermis. A. Pembuluh darah, B. Pembuluh limfe, C. Ujung saraf sensorik atau somatik, D. Kelenjar keringat dan duktusnya, E. Rambut, otot pili arektor, dan kelenjar sebasea. 2. Fungsi kulit. 1. Proteksi. Sebagai mekanisme pertahanan non-spesifik, epidermis terdiri atas sel imun khusus yang disebut sel Langerhans. Sel ini memfagosit antigen yang masuk dan beredar ke jaringan limfoid. Dengan demikian, menstimulasi respon imun. 2. Regulasi suhu tubuh. Saat laju metabolisme meningkat, suhu tubuh meningkat, dan saat laju metabolisme menurun, suhu tubuh menurun juga. 3. Pengeluaran panas. Panas yang hilang melalui kulit dipengaruhi oleh perbedaan antara suhu tubuh dan lingkungan, jumlah permukaan tubuh yang terpapar udara, dan jenis pakaian yang dikenakan. 4. Pengendalian suhu tubuh. Pusat di medula oblongata mengendalikan diameter arteri kecil dan arteriola sehingga sejumlah darah
sirkulasi di kapiler pada dermis. 5. Pembentukan vitamin D. Substansi berbahan dasar lipid di kulit adalah 7-dehidrokolesterol dan sinar ultraviolet dari matahari yang mengubah menjadi vitamin D. 6. Sensasi. Reseptor sensori terdiri atas ujung saraf di lapisan dermis yang peka terhadap sentuhan, tekanan, suhu, atau nyeri. 7. Absorpsi. Fungsi ini terbatas pada kulit, tetapi substansi yang dapat diabsorpsi meliputi A. Beberapa obat transdermal, B. Beberapa zat kimia, misalnya merkuri. 8. Ekskresi. Kulit merupakan organ ekskresi minor bagi sebagian zat yang meliputi A. Natrium klorida dalam keringat, B. Urea khususnya saat fungsi ginjal terganggu, C. Substansi aromatik, misalnya bawang putih dan rempah-rempah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.